Allah, mengapa sih kita ini harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa kita perlu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Teman-teman yang dirahmati Allah, alasan pertama adalah mengapa kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai beliau adalah hafal. Ini suara siapa? Dia hafal ini sahabat. Ini suaranya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia bangun dan lompat dari tempat tidur. Padahal sakit teman-teman. Sakitnya apa? Ya tadi sakit aneh. Dia lompat dari tempat tidur langsung menuju ke arah pintu dan membukakan pintu, menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, si Sauban langsung sumringah, langsung berseri-seri, wajahnya bercahaya kebahagiaan terdalam yang ada di dalam diri seorang teman. Kisah nyata, anak 9 tahun, omnya disuruh masuk, lihat aku, tasnya, temboknya, gulingnya, bantalnya, spraynya, alat belajarnya, bukunya, semuanya gambar Jackie Chan. Pensilnya, hapusannya, penggarisnya, semuanya ada Jackie Chan. Jadi seolah-olah Jackie Chan itu merasuk ke dalam diri anak 9 tahun itu, dan semuanya ada Jackie Chan, ada Jackie Chan, ada Jackie Chan. Kemudian omnya bertanya, kenapa engkau suka dengan Jackie Chan? Jackie Chan itu jago om. Anak itu langsung jawab seperti itu. Jago, kalau berantem pasti menang. Kalau adegan-adegan film yang bahaya-bahaya, nggak pernah pakai peran pengganti. Jackie Chan itu keren om. Wah, anak itu sambil bercerita, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di program Ramadan bersama Rasulullah. Kali ini saya masih hadir, saya Fauzi Iksan, masih menemani teman-teman semua, para pemirsa semuanya, yang kami juga berdoa dari studio, mudah-mudahan teman-teman, para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya bertambah banyak, dan kita lulus dari puasa Ramadan ini dengan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada yang mengusulkan bahwa program ini, Ustadz, program ini nanti setelah Lebaran jangan berhenti, terus setiap hari ada kajian-kajian tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jujur aja nih Ustadz, kalau kita suruh baca sirah nabawiyah atau buku-buku tentang perjalanan kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang agung, waduh, nggak sanggup kami Ustadz, nggak sanggup kami. Insya Allah masukan, saran dari teman-teman akan kami pertimbangkan. Maka untuk itu, untuk memberikan kekuatan kepada kami dan kru, maka teman-teman setelah kita memberikan berbagi ilmu, sharing, teman-teman share ke orang lain. Mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita bisa menyaksikan program ini, mengkaji tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka suka, mereka subscribe, dan akhirnya nanti kita bisa berbuat lebih banyak untuk umat gitu, untuk umat. Nah, jadi jangan hanya nonton kemudian berhenti di teman-teman sekalian, tapi tidak mau share, tidak subscribe, ya kita nanti akan stuck seperti itu. Maka kita gerakkan agar semuanya bisa memberikan satu inspirasi pada orang lain dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena teman-teman, bicara Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ ada uswatun hasanah kita.
Dan memang itu layak untuk kita cintai dan sangat layak gitu. Maka teman-teman, ayo bantu share, bantu subscribe agar channel dakwah Fauzi Ihsan ini makin berkembang, makin bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga bisa bermanfaat dunia dan akhirat, bermanfaat buat saya sendiri, bermanfaat buat tim saya, dan juga bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah, semuanya kaum muslimin. Menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi, tidak ada seseorang yang mencintai kita lebih dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai kita. Bahkan orang tua kita sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cintanya Kanjeng Nabi kepada kita semua, termasuk ayah ibu kita, gitu ya. Jadi satu ketika teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada saat itu ada seorang sahabat ini bernama Thauban ini sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa senangnya Thauban ini setiap hari bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya, matanya, hidungnya, bibir beliau, badan beliau, bau dari depan mau dari belakang. Ini Thauban ini senangnya, masya Allah. Setiap hari Thauban ini teman-teman, kalau tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bingung seperti orang pusing 7 keliling, pokoknya harus melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau pagi dia tidak melihat, nanti ada harapan siang. Siang nggak bisa ngelihat juga, nanti ada harapan sore. Sore nggak bisa ngelihat juga, dia masih berkeyakinan nanti malam pasti ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking getolnya pengen ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, jadi Thauban ini kalau dia itu melihat, sehari nggak kelihatan nih, dia hanya melihat punggungnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sudah menjadi obat buat dia. Ini Thauban. Nah, satu ketika teman-teman, Thauban ini beberapa hari nggak kelihatan dan dinyatakan kata sahabat-sahabat yang lain, Thauban ini sedang sakit gitu. Sakit apa? Aneh sakitnya, aneh. Ditanya orang nggak tahu sakitnya, pokoknya aneh, gitu. Sehingga selepas sholat, baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, di manakah ini si Thauban? Dia sedang sakit ya Rasulullah. Tuh, sakit apa? Aneh katanya ya Rasulullah. Ya aneh ada namanya, nggak tahu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke rumahnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW berada di depan pintu rumahnya Thauban, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu suaranya yang dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Thauban yang tadinya tertidur teman-teman, bangun. Kenapa bangun? Dia hafal. Ini suara siapa? Dia hafal ini Thauban. Ini suaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bangun dan lompat dari tempat tidur. Padahal sakit, teman-teman. Sakitnya apa? Ya tadi sakit aneh. Dia lompat dari tempat tidur, langsung menuju ke arah pintu dan membukakan pintu, menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW, si Thauban langsung sumringah, langsung berseri-seri, wajahnya bercahaya kebahagiaan terdalam yang ada di dalam diri seorang hamba Allah yang bernama Thauban. Teman-teman, Thauban kemudian duduk, dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW di dekat beliau dan bertanya, apa kabar Thauban, sahabatku? Baik ya Rasulullah, katanya kau sakit. Kau sakit apa?
Aneh ya Rasulullah sakitku. Kok aneh? Pikiran ya Rasulullah. Oh, emang mikir apaan? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mikir pertanyaan ya Rasulullah. Pertanyaan yang belum ada jawabannya. Saya pusing. Saya stres. Gimana nanti ya Rasulullah? Kata sahabat. Emang pertanyaanmu apa? Balik tanya baginda Nabi Muhammad SAW. Gini ya Rasulullah, kalau sekarang ini aku pengen ketemu dengan engkau, maka gampang. Aku tinggal jalan saja di depan rumahmu. Aku curi-curi pandang, aku bisa melihat engkau ya Rasulullah. Walaupun aku hanya melihat punggungmu, aku hanya melihat bagian dari belakangmu, sungguh itu sudah menjadi obat buat diriku ya Rasulullah. Dan rasa rindu, rasa kangen itu kemudian hilang. Besoknya aku ingin bertemu engkau lagi, aku tinggal berjalan di depan rumahmu dan aku bisa melihat dirimu, walaupun hanya terlihat tangannya doang. Kalau hanya terlihat kakinya saja, tapi itu rindu itu sudah seperti sudah terbalaskan ya Rasulullah. Terus kata Nabi Muhammad SAW, lah besok bagaimana? Ketika nanti kita sudah tidak ada, kita di alam akhirat ya Rasulullah. Kau masuk surga, aku masuk surga. Kalau aku masuk surga, kata sahabat, aku masuk surga. Dan engkau wahai Rasulullah SAW sudah pasti masuk surga. Tapi kan surga kita berbeda. Kau akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di surga yang paling tinggi, surga yang VIP. Sedangkan aku mungkin kelas ekonomi pun belum tentu masuk. Kalau kau pakai AC, mungkin aku cuma pakai kipas angin yang kecil ya Rasulullah. Begitu keluh kesah daripada sahabat. Dan Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama bagaimana sahabatnya ini bercerita. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Dan kita akan kita lanjutkan setelah pariwara yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, bertemu lagi dengan Fauzi Ihsan di Ramadan bersama Rasulullah. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, tadi kita membahas tentang sahabat-sahabat Sauban. Sudah berkunjung ke rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah berkunjung ke rumahnya Sauban, besuk karena dia sakit yang aneh. Dan sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ya Rasulullah, kau masuk surga, pasti surga kita berbeda. Begitu keluhnya si Sauban kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lah terus, seandainya aku masuk neraka, kan ya mustahil ya Rasulullah. Kan gak mungkin aku di neraka, mosok engkau masuk neraka. Kan gak mungkin, impossible. Jadi yang aku pikirin ini ya Rasulullah, bagaimana nanti caranya aku bertemu dengan engkau? Kalau di dunia ini kan mudah, tapi kalau nanti di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Gimana? Itu pertanyaan yang tidak ada satu orang pun bisa menjawab, sehingga membuat aku sakit pikiran, stres aku ya Rasulullah. Baginda yang agung, baginda yang mulia, Nabi yang agung ini yang mencintai kita ini, beliau tersenyum dengan bersahaja. Beliau tersenyum semakin menambah kekuatan beliau, semakin menambah karismanya beliau. Kemudian beliau pun tersenyum dan tertawa. Kemudian beliau mengatakan, wahai sahabatku Sauban, bahwa engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Baginda Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, anta
ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Kalau engkau mencintai aku, kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, maka engkau akan bersama dan engkau akan bertemu dengan aku, wahai Sauban. Kemudian sahabat Sauban pun tersenyum, dan kemudian orang ini pun bahagia, bahkan memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah, kabar ini, kabar anta ma'aman ahbabta, itu tidak hanya berlaku buat sahabat yang bernama Sauban, tapi untuk semua umatnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai nanti pada akhirnya. Bahwa siapa yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka nanti dia di akhirat akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Teman-teman, satu kisah yang menginspirasi kita, semakin kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah. Pada dunia yang nyata ini ada kisah anak 9 tahun ketika dia didatangin oleh pamannya atau omnya. Begitu omnya datang ke rumahnya, si anak umur 9 tahun ini langsung keluar dari rumahnya. Begitu omnya turun dari mobil, omnya langsung digandeng. Om, ayo masuk ke kamarku, kata si anak tadi. Nah, si anak tadi mengajak omnya pergi ke kamar. Akhirnya diajak masuk ke kamar, dibukanya pintu kamar, dan omnya disuruh masuk. Anak itu mengatakan, Om, lihat, kamarku semua penuh dengan Jackie Chan, karena aku cinta Jackie Chan, Om. Anak 9 tahun, teman-teman. Kisah nyata, anak 9 tahun. Omnya disuruh masuk, lihat Om, tasnya, temboknya, gulingnya, bantalnya, spraynya, alat belajarnya, bukunya, semuanya gambar Jackie Chan. Pensilnya, hapusannya, penggarisnya, semuanya ada Jackie Chan. Jadi seolah-olah Jackie Chan itu merasuk ke dalam diri anak 9 tahun itu, dan semuanya ada Jackie Chan, ada Jackie Chan, ada Jackie Chan. Kemudian omnya bertanya, teman-teman, kenapa engkau suka dengan Jackie Chan? Jackie Chan itu jago, Om. Wah, anak itu langsung jawab seperti itu, teman-teman. Jago, Om. Kalau berantem pasti menang. Kalau adegan-adegan film nih, Om, yang bahaya-bahaya, nggak pernah pakai peran pengganti, Jackie Chan itu keren, Om. Wah, anak itu sambil bercerita. Wah, anak-anak 9 tahun, teman-teman bisa bayangin sendiri, dia cerita, kemudian dia sambil wah menggebu-gebu karena kecintaannya kepada Jackie Chan. Gitu. Nah, teman-teman, seiring waktu berjalan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, omnya datang lagi ke rumahnya si anak tadi yang umur 9 tahun lebih, berarti ya 9 tahun lebih berapa bulan gitu. Kemudian begitu turun, omnya cari-cari, ini kemana, ponakanku kemana, kok nggak ada. Ada di dalam, kata ibunya. Nah, begitu masuk, ditanya sama omnya, kok omnya dijemput lagi, nggak disuruh masuk kamar lagi. Anak itu bilang, ini Om, aku sekarang sudah bukan Jackie Chan, Om. Jackie Chan payah, Om. Kalau aku sakit, Jackie Chan tetap main film, Om. Aku susah, Jackie Chan juga nggak berdoa buat aku, Om. Anak 9 tahun jawab seperti itu. Aku kenal Jackie Chan, Om, tapi Jackie Chan nggak kenal aku, kata si anak itu. Jadi aku tahu Jackie Chan, Om, tapi Jackie Chan kan nggak tahu aku. Aku nyimpen semua, Om, gambar-gambar Jackie Chan, tapi apa Jackie Chan nyimpen gambarku, Om, ya? Anak itu berkeluh kesah kepada omnya. Sekarang aku sudah punya idola baru, Om. Loh, emang siapa idolamu? Si om tadi bertanya. Idolaku sekarang adalah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Omnya nanya, kenapa? Gini om, Nabi itu dia sayang kepada kita om, sayang kepada aku. Kalau aku sakit, Nabi juga sedih. Kalau aku sedih, Nabi juga sedih. Kalau aku senang, Nabi juga ikut senang. Dan besok om, yang bisa menolong kita ini om, itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata si anak itu menirukan gaya gurunya ketika berada di sekolah. Jadi om, Nabi Muhammad om sekarang. Nah, jadi kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beda sama Jackie Chan om. Gaya anak itu seperti itu. Persis seperti cara seorang guru SD barangkali ya menjelaskan bagaimana mengenalkan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak yang berumur 7, 8, 9, 10 tahun. Mungkin saya jauh dari itu, tapi intinya dan substansinya adalah ketika anak kecil saja mampu untuk mencerna bagaimana sayangnya, bagaimana cintanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mengapa kita yang berumur, mengapa kita yang sudah dewasa diberikan kejernihan dan kecerdasan dalam logika, diberikan hati untuk merasa, diberikan power untuk bisa mengatakan ya dan tidak? Kenapa mulut kita tidak pernah mengatakan I love you Rasulullah, I love you Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, I miss you Rasulullah? Kenapa kita tidak pernah bertanya seperti itu? Dan kita tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Sedangkan terhadap yang lain begitu mudahnya kita mengucapkan I love you, I miss you, I love you so much. Bagaimana mulut kita? Pernahkah kita mengatakan I love you Rasulullah? Aku ingin pergi ke rumahmu, aku ingin dekat dengan engkau, aku ingin ke Madinah bertemu denganmu ya Rasulullah. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai, menyayangi kita, peduli sama kita jauh sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan. Dan cintanya beliau kepada kita unlimited. Banyak kisah yang akan saya berikan kepada teman-teman semua bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan sayang cintanya kepada kita semua. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, anak umur 9 tahun dengan bahasa gurunya dia bisa membalikkan siapa yang menjadi idolanya. Yang pertama si A, si B, si C, mungkin murid yang lain si M, si K, si L. Tapi dengan kekuatan dan pengetahuan, dengan rasa yang ada pada teachernya, gitu kan, kepada dari gurunya, anak-anak mampu meramu bahwa cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih murni daripada bensin yang semurni-murninya murni. Cintanya baginda Nabi Muhammad SAW lebih tulus daripada cinta yang lainnya, walaupun itu tulus setulus-tulusnya tulus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada kita. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kita menjawab cinta dan sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita? Dan bagaimana? Dan mengapa kita perlu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya akan hadir di Ramadan bersama Rasulullah setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensiar Baitullah dimanapun Anda berada, masih bersama di program Ramadan bersama Rasulullah. Dan saya Fauzi Ihsan masih menemani teman-teman semua, pemirsa semua dalam kajian tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen yang tadi kita sudah bersharing tentang bagaimana sih orang Nabi Muhammad SAW dijadikan idola, maka semua lini kehidupannya akan mengarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di segmen ketiga ini teman-teman sekalian dirahmati Allah, mengapa sih kita ini harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa kita perlu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW?
Teman-teman yang dirahmati Allah, alasan pertama adalah mengapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai beliau adalah kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW harus mengiringi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah ketetapan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 24. Jadi ini adalah kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ditawar-tawar, karena ini ketetapan dari yang Maha Perkasa, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat At-Taubah maksud saya, ayat ke-24. Jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, sanak keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, kemudian perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, kemudian rumah-rumah yang engkau gandrungi, yang engkau sukai, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 24. Jadi dari firman ini, teman-teman sekalian rahmat Allah, jelas Allah menetapkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengiringi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada cinta yang melebihi dari tiga ini: kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad di jalannya. Kalau kita menempatkan cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada ayah ibu, kepada harta benda, mobil dan sebagainya di atas tiga ini, maka kata Allah, tunggulah, Allah akan mendatangkan keputusannya. Keputusan diberikan kepada orang-orang yang menempatkan cintanya kepada sesuatu di atas dari cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta berjuang di jalannya. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, setelah cinta kepada Allah, tidak boleh ada kecintaan kepada apapun yang melebihi cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas teman-teman ya, jawabannya di At-Taubah ayat 24. Jadi bagaimana, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena memang kemauan Allah. Kita sebagai hambanya, kita sebagai makhluknya. Itu tidak boleh ada kecintaan melebihi dari tiga ini: cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta berjihad di jalannya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah, alasan yang kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling layak kita cintai. Mengapa? Karena keagungan dan kemuliaan beliau yang sudah diakui oleh Allah dan seluruh penghuni langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Pada suatu hari, sahabat Jabir bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jabir tersebut bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa dan siapa yang diciptakan Allah
pertama kali sebelum Allah menciptakan segalanya. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sahabat Jabir bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah dan apakah apa yang diciptakan Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu?" Sahabatku, teman-teman, para pemirsa sekalian yang ada di rumah, baginda Nabi Muhammad SAW mendengar pertanyaan dari sahabat Jabir ini langsung mengeluarkan air mata beliau. Beliau terharu, beliau menangis. Apa sebab? Beliau tak mampu menjawab, teman-teman sekalian. Namun beliau harus menjawab pertanyaannya sahabat Jabir. Dan kemudian di antara tangisan beliau mengatakan, "Wahai sahabatku Jabir, wahai sahabatku Jabir, ketahuilah bahwa Allah menciptakan nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan segala sesuatu." Teman-teman, coba dengarkan bagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seumur hidup beliau mulutnya tidak pernah mengatakan kebohongan. Tidak ada dusta yang keluar dari mulut yang suci itu. Yang dikatakan adalah kejadian yang sebenarnya, yang sejujurnya. "Wahai sahabatku Jabir, ketahuilah Allah menciptakan nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan segala sesuatu." Pada riwayat yang lain dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Kalau bukan karena kecintaanku kepadamu Muhammad, maka mustahil aku menciptakan bumi, langit beserta isinya." Kenapa kita diciptakan? Kenapa gunung diciptakan? Kenapa malaikat diciptakan? Kenapa matahari diciptakan? Kenapa lautan diciptakan? Kenapa rembulan diciptakan? Kenapa tumbuhan diciptakan? Kenapa hewan diciptakan? Kenapa tanah diciptakan? Kenapa api diciptakan? Kata Allah, "Itu semua karena kecintaanku kepadamu, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah bersolawat, always, selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhan, bintang, matahari, rembulan, semuanya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan tumbuhan yang ketika beliau akan berteduh di situ, pohon itu malah mendekat dan mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Batu bersolawat, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Pintu-pintu langit yang terbuka pada saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj juga bersolawat, bergema, memberikan sambutan atas keagungan Nabi yang menjadi kekasih Allah. Tetapi kenapa mulut kita berat sekali untuk mengatakan dan mengirimkan salam cinta, salam rindu, salam kangen, dan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kenapa mulut kita seakan merasa terkunci selama ini? Kita tidak mau bersolawat, tidak mau mengirimkan sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal setiap hari beliau merindukan kita, beliau mencintai kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah, di hari-akhir yang memberikan syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah untuk mengiringkan cintanya Nabi Muhammad SAW kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang manusia, fi Rasulillah, Allah langsung menunjuk, itu loh, di Rasulullah itu ada suri toladan yang baik. Tidak hanya di badannya, di semua sisi kehidupannya ada yang baik. Kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah kami yang mencintaimu, inilah kami yang menyayangimu. Izinkan kami ya Rasulullah yang menyaksikan video ini, keluarga kami semua, untuk bisa datang ke rumahmu di Madinatul Munawwarah.
agar kami bisa bermesraan dengan Engkau, agar kami bisa menyampaikan salam sayang, salam cinta, salam rindu kangen kami kepadamu langsung di depan rumahmu, di Masjid Nabawi, di rumahmu di Madinatul Munawwarah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Dan hiduplah Engkau dalam kehidupan dan kematian kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, Assalamualaikum ya Syafi'al Muslimin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui cinta kepada Allah, cinta kepada alam semesta, cinta di antara kita semua. Saya Fauzi Ihsan, inilah akhir dari perjumpaan di Ramadan bersama Rasulullah pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk membantu gerakan dakwah kami untuk bisa sampai kepada yang diharapkan. Sekali lagi, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe di video YouTube channel Fauzi Ihsan. Segala pemasukan yang masuk melalui program Ramadan bersama Rasulullah, semuanya akan kami sumbangkan, akan kami berikan kepada anak yatim, fakir miskin, dan duafa, dan juga saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Sekali lagi, subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Saya Fauzi Ihsan bersama segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.